Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Oke ya sedulurku, para sahabatku, pada kesempatan kali ini ya, saya Channel Gowasto akan membagikan ilmu tentang apa, tentang bab katuragan ini ya, khususnya di perkutut lokal alam lor ya. Jadi ini yang saya bahas ini masalah tuah ya. Tuah itu kan apa itu? Yoni ya, yang masuk di dalam tubuh burung perkutut ya. Kadang ada yang yoni itu dari bawaan alam ya, dari alamnya sudah disemayami sama yang namanya yoni ya. Terus ada lagi yang yoni yang datang mendadak ya di dalam tubuh burung perkutut yang bersemayam di situ ya. Oke ya, jadi ini yang saya bahas ini masalah tuah yang lebih rendah daripada perkutut yang lainnya. Jadi kadang perkutut lokal alam kan banyak dulur-dulur ya, ada 10 ekor ataupun 5 ekor lah, itu ternyata di situ itu ada tuah yang lebih rendah. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ini saya akan menjelaskan ya. Jadi nanti kalau dulur-dulur dan para sahabat sekiranya punya perkutut yang saya jelaskan ini hampir mirip seperti ini, berarti itu ada perkutut salah satu ya. Untuk dulur-dulur yang punya perkutut berarti nanti ada yang tuah yang lebih rendah daripada perkutut yang lainnya ya. Jadi yang pertama ya, itu ada perubahan bulu. Berarti tuah yang lebih rendah itu biasanya perkutut itu ada perubahan bulu. Ya, tadinya perkutut itu pas waktu kita dapat ya, bulu itu biasa-biasa saja seperti ini ya, seperti ini biasa saja. Nah, ternyata setelah dipelihara ternyata disamakan sama perkutut yang lain. Kadang di apa itu, dicanokan, digantung sama perkutut yang di rumah itu ya, ada 5 ekor atau 10 ekor ya. Tapi kalau ada perkutut itu tuahnya lebih rendah, biasanya bulu itu akan berubah. Perubahan bulu itu biasanya mencolok. Nah, seperti apa itu, kayak blorok madu itu loh. Kan biasanya kalau orang itu mengatakan, "Wah, ini saya punya katuragan blorok madu." Ternyata itu ada perubahan di dalam bulu perkutut. Ya, itu berarti ada tuah yang lebih rendah. Nah, tuah yang lebih rendah di dalam tubuh burung perkutut yang bersemayam tadi, yang yoni itu tadi. Ya, itu berarti ada perubahan bulu, nanti bulunya itu kayak blendong-blendong itu loh. Kayak seperti ada yang putih, ada yang coraknya seperti ini. Jadi kayak seperti blorok madu lah kalau kita katakan untuk katuragan ya, seperti itu. Padahal itu bukan blorok madu, itu pada tuah burung perkutut itu lebih rendah dari perkutut yang lainnya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, jadi yang kedua untuk perkutut yang tuahnya lebih rendah itu biasanya perkutut itu sewaktu kita dapat itu kan jinak ya. Terus kita rawat di rumah, padahal sewaktu kita mengambil perkutut dari teman ataupun orang lain, perkutut itu jinak. Tapi setelah kita mengambil perkutut itu sampai rumah terus kita pelihara, ternyata itu ada perubahan di burung perkutut. Ya, terus itu tidak jinak, malah ngelabak kan gitu ya. Jadi perubahannya ya itu bisa terjadi perkutut ternyata itu ada apa itu, perubahan yang sekiranya tadi jinak, terus setelah kita rawat di rumah terus jadi ngelabak. Nah, itu berarti ada perubahan di burung perkutut yang sekiranya tuahnya lebih rendah dari perkutut yang lainnya. Nah, itu kan kita bisa mati sewaktu kita beli burung perkutut ya, sewaktu di rumah teman ataupun sahabat ataupun para sedulur kita ya, tadinya jinak ya, waktu sebelum kita ambil tadi jinak, terus kita bawa pulang, terus kita satukan sama perkutut yang lainnya ya, maksudnya satukan itu kita gantung, kita cantokkan ya di perkutut yang lainnya itu. Nah, terus perkutut itu mengapa di rumah ternyata kelabakan, tidak jinak seperti sebelum kita ambil. Lah, berarti tuahnya itu lebih rendah daripada perkutut yang lainnya. Itu yang kedua ya. Untuk yang ketiga ya, biasanya tuah perkutut itu lebih rendah, itu biasanya perkutut ngedrop. Lah, ngedrop itu dalam arti itu gini, perkutut waktu kita merawat itu perkutut itu bocor ya, terus perkutut itu mayer ya. Lah, setelah kita itu punya perkutut lokal ya khususnya, kok ternyata tuahnya lebih tinggi, berarti perkutut yang satu itu yang tuah lebih rendah tadi
tetap ngedrop. Jadi kayak kalah mental itu loh. Jadi tadinya gacor, tadinya ngayer, terus perkutut itu jadi drop, jadi macet bunyi ya. Jadi kadang minum saja kadang malas-malasan, makan saja cuma dilihat saja, itu kayak ngedrop. Itu tuahnya lebih rendah daripada perkutut yang lainnya ya. Itu yang ketiga ya, untuk posisi perkutut itu ngedrop ya. Karena apa? Tuahnya lebih rendah. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat itu perkutut kalau biasanya tuahnya itu lebih rendah. Biasanya perkutut itu kayak bulunya kayak mengembang. Jadi kayak sakit itu loh. Langsung apa? Ya intinya burung perkutut kayak sakit, tidak mau bunyi, tidak mau aktivitasnya tidak seperti biasa. Biasanya loncat sana, loncat sini ya, di cangkringan. Itu kayak bulunya mengembang lah. Nah itu biasanya tuahnya lebih rendah daripada perkutut yang lainnya. Nah ini yang saya bahas dulur tentang perkutut lokal. Jadi dulur-dulur dan para sahabat, kalau sekiranya tidak tahu tentang hal burung perkutut khususnya lokal ya, dari sekarang harus waspadai, harus hati-hati. Karena apa? Karena perkutut lokal ya tahu sendirilah. Zaman dahulu, zaman nenek moyang zaman dahulu, zaman orang tua kita sudah merawat burung perkutut. Karena apa? Itu sangat dipercaya di dalam mistik ataupun tuah yoni yang masuk di dalam burung perkutut. Karena burung yang dipilih untuk yoni yang masuk di dalam tubuh burung perkutut yaitu burung perkutut. Nah, karena apa? Dari sampai sekarang lor ya, sampai sekarang di primbon pun itu ada. Biar apa? Biar nanti itu untuk turun temurun sama anak cucu, biar tidak hilang untuk cerita masalah burung perkutut. Apa jenis burung perkutut kan banyak sekali, tentang katuranggan ya, tentang katuranggan kalau kita bisa menyebutkan itu banyak banget ya. Cuman kalau masalah katuranggan ya saya jelaskan, cuman kan tidak langsung semua langsung saya jelaskan di sini, tidak ya, satu persatu. Yang penting kan kita itu tahulah setelah beluknya burung perkutut ya. Jadi bagaimana toh perkutut lokal yang kita pelihara yang baik, yang tidak baik kan itu. Yang baik dan tidak baiknya itu sebetulnya kan yoni masuk yang di dalam burung perkutut. Bukan burung perkututnya. Kalau burung perkututnya semua itu baik, bisa dipelihara. Cuma kan yoni yang masuk itu. Karena burung perkutut itu tidurnya nggak seperti burung-burung yang pada lainnya. Untuk bertenggernya, tidurnya ya tempatnya itu loh, malam hari kadang kan di keramat ya, ada yang di pepunden, ada di pohon-pohon besar itu loh. Nah sewaktu itu kan tetap inget toh lah, yoni itu masuk di burung perkutut. Kadang yoninya itu ada yang negatif, ada pun yang positif. Maka dari itu kita sampai dalam detik ini lor ya, pintar-pintar untuk memilih burung perkutut yang sekiranya baiklah kita pelihara dan tidak menyebabkan dampak yang negatif ke kita, di keluarga kita ya. Syukur-syukur itu malah bisa membantu kita, bisa mendoakan lantaran itu tadi, lewat saran itu tadi. Oke dulur ya, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat ya. Ya sekiranya sebelum saya akhiri ya, kalau toh dulur-dulur mau berpendapat ya silakan nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Tidak apa-apa untuk pendapat. Kalau toh sekiranya dulu punya unek-unek ya di dalam burung perkutut, nanti tidak apa-apa, kita saling belajar bersama, kita saling sharing bersama. Saya tidak mempergurui ya, saya tidak sebagai sesepuh, saya tidak sebagai senior, tidak. Semua itu sama, saya samakan ya. Yang penting kita jangan malas-malasan untuk belajar tentang hal burung perkutut ya. Yang penting kita belajar bersama. Oke dulur, sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf untuk dulur-dulur dan para sahabat kalaupun sekiranya ada kata-kata saya kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ramitan maroklopo, sikap semantan atruklo, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Toyo. Ini Toyo lor ini. Lulut. Oh, panggil Toyo. Ini dimanapun tempat biasanya ikut konten Toyo ini ya, menemani saya konten lor ini saya namakan Toyo. Jadi tidak sekedar cuma nama. Toyo itu ada artinya, karena ini ada Banyumili ya, Banyumili ini lokal alam asli lor ya. Oke dulur ya. Oke,
Nanti bisa jumpa di lain waktu lagi. Oke dulur.